Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rino Hafian dari Sekolah SMP Islam Terpadu Budi Luhur kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang apa itu vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Apakah teman-teman sudah tahu tentang apa itu vegetatif alami? Vegetatif alami adalah proses berkembang biak pada tumbuhan secara non-seksual atau tanpa kawin. Dalam artian tanpa bantuan manusia atau semacamnya. Vegetatif alami terbagi menjadi 8 jenis, yaitu nomor 1, rizoma atau akar tinggal. Yang kedua, stolon atau geragi. Yang ketiga, umbi lapis. Yang keempat, umbi batang. Yang kelima, umbi akar. Yang keenam, tunas. Yang ketujuh, daun. Yang kedelapan, kormus. Saya akan menjelaskan 8 jenis vegetatif alami pada video ini. Sebaiknya teman-teman menyimak dengan seksama ya. Pertama adalah rizoma. Rizoma biasanya disebut dengan akar tinggal atau akar rimpang. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan membengkak karena berisi cadangan makanan. Pada ketiak sisi dan ujung rizoma terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari tumbuhan rizoma adalah kunyit, lengkuas, jahe, dan sebagainya. Dan inilah beberapa contoh dari tanaman rizoma. Ciri-ciri tumbuhan rizoma terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah batangnya memiliki ruas. Yang kedua, memiliki tunas. Yang ketiga, terdapat buku-buku pada bagian batangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rizoma. Kedua adalah stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah tetapi tidak membengkak pada rizoma. Tumbuhan ini sangat mudah kita jumpai di kalangan rumah kita. Contohnya ialah alang-alang, rumput teki, dan rumput Jepang. Ini adalah beberapa contoh dari tanaman-tanaman tersebut. Seperti inilah contoh stolon dalam berkembang biak. Stolon tumbuh pada tempat yang bukan seharusnya. Setelah satu stolon tumbuh, maka akan muncul tanaman-tanaman baru yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang stolon. Yang ketiga ialah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang pendek, ruasnya rapat, dan dikelilingi oleh berlapis-lapis daun yang saling menutupi. Umbi lapis biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil. Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Yang akan saya bahas kali ini adalah bawang merah. Bagian-bagian dari bawang merah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah akar serabut, yang kedua adalah subang atau cakram, yang ketiga ialah kuncup, dan yang keempat adalah sisik. Di beberapa info, umbi lapis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah pelat basal, yang kedua sisik berdaging, yang ketiga tunik, yang keempat pucuk, dan yang kelima adalah tunas lateral. Dan berikut inilah tahapan-tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tahapan pertama dalam perkembangbiakan bawang merah terbagi menjadi 2, yaitu berkembang biak melalui penyerbukan dan berkembang biak melalui umbi lapis. Teman-teman dapat melihat pada gambar di atas. Setelah tahapan pertama,
tanaman sudah mulai memunculkan tunasnya. Pada tahapan ketiga sampai kelima, akar dan juga daun pada tumbuhan sudah mulai memanjang. Dan pada tahapan keenam, tumbuhan sudah mulai berbunga. Dan pada tahapan ketujuh, bunga pada tanaman sudah mulai menghitam dan akan segera berguguran. Berikutlah yang bisa saya sampaikan tentang tanaman umbi lapis. Nomor 4, umbi batang. Umbi batang adalah suatu tanaman di dalam tanah yang berubah fungsi menjadi tempat cadangan makanan. Contohnya, kentang, ubi jalar, dan juga gadung. Ini adalah beberapa contoh dari tanaman umbi batang. Seperti inilah kira-kira kondisi kentang ketika berada di dalam tanah. Saya akan menyebutkan 3 fakta tentang umbi batang. Yang pertama, batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Yang kedua, merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas baru. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang umbi batang. Nomor 5, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Akar tersebut membesar sehingga berisi cadangan makanan. Umbi akar tidak dapat diperbanyak apabila tidak memiliki titik tumbuh untuk tunas. Umbi akar dapat terbentuk lewat 2 cara, yaitu dari akar tunggang dan akar cabang. Apabila ditanam dari akar tunggang, maka yang membesar adalah batang akarnya. Sedangkan jika ditanam dari akar cabang, maka yang membesar adalah cabang akar. Di sisi lain, umbi yang ditanam dengan pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas. Dan teman-teman bisa melihat pada gambar di atas yang dilingkari menggunakan warna merah. Di situ teman-teman bisa melihat bagian-bagian pada akar umbi akar. Beberapa bagian dari umbi akar, yang pertama adalah ujung akar, lalu rambut akar, cabang akar, batang akar, dan pangkal akar. Dan berikut ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan umbi akar. Apakah teman-teman semuanya sudah tahu ciri-ciri tumbuhan umbi akar? Mari kita belajar bersama-sama. Ciri-ciri umbi bakar terbagi menjadi 4, yaitu tidak memiliki kuncup dan daun, tidak beruas-ruas, tidak memiliki mata tunas, umbinya berada di bagian bawah tanah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang tumbuhan umbi akar. Enam, tunas. Tunas adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang sama. Secara teknis, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas tetap akan menempel pada tumbuhan induk. Kemudian, tunas akan berpisah dari tumbuhan induk ketika sudah matang. Biasanya, tunas akan muncul pada pangkal batang yang terdapat di dalam tanah, sehingga tunas baru akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian, ada istilah tunas biasa dan tunas adventif. Dalam proses perkembangbiak satu tanaman, apa perbedaannya? Tunas biasa adalah tunas yang tumbuh pada bagian ketiak daun dan tunas adventif adalah yang muncul selain dari bagian ketiak daun. Tetapi dalam video ini, saya menggabungkan contoh antara tunas biasa dan tunas adventif. Berikut ini adalah contoh-contoh tanaman dari tunas biasa dan tunas adventif.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tumbuhan tunas. Nomor 8, kormus. Kormus adalah batang yang berkembang di dalam tanah, membesar dan memiliki beberapa kuncup. Tumbuhan kormus biasa disebut juga dengan istilah kormopita. Tumbuhan berkormus meliputi tumbuhan seperti paku, tumbuhan berbiji, atau bunga. Contoh dari tumbuhan berkormus adalah bunga tasbih, bunga gladiol, dan tumbuhan paku. Yang akan saya bahas kali ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau biasa disebut metagenesis. Pada gametofitnya biasa disebut protalium yang berasal dari hasil percambahan spora yang haploid. Adapun bentuk protaliumnya mirip dengan jantung dan memiliki warna hijau. Ia selalu berlekatan pada bagian suprasat dengan memanfaatkan rizoid. Protalium akan menghasilkan spora yang memiliki bentuk serta ukuran yang berbeda-beda. Ketika mengalami pergiliran keturunan generasi, sporofit adalah tumbuhan paku. Di dalam protalium akan menghasilkan archegonium atau penghasil ovum yang sering kita kenal dengan sebutan sel kelamin betina, dan antheridium atau penghasil spermatozoid yang sering kita kenal dengan sel kelamin jantan. Ketika ovum dan spermatozoid bertemu, maka ia akan tumbuh menjadi zigot dan selanjutnya akan menjadi tumbuhan paku yang sporofit. Sementara itu, daun yang fertil akan terbentuk spongarium atau kotak spora. Di dalam spongarium akan menghasilkan sel induk spora. Ia akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora yang haploid. Jika spongarium pecah, maka seluruh spora akan keluar dan berterbangan ke tempat yang sesuai dengan kondisinya untuk berkecambah dan membentuk spongarium. Saat itu, maka siklus reproduksi dari tumbuhan paku akan terulang lagi. Ciri-ciri tumbuhan paku adalah memiliki batang yang berpembuluh, batangnya juga berkayu dan termasuk tumbuhan kormus. Tumbuhan paku selalu menghasilkan spora. Dalam perkembangbiakannya mengalami metagenesis. Si gametofit tumbuhan paku selalu berumur pendek, sementara generasi sporofit selalu berumur lebih panjang dari gametofitnya. Menurut pembagian kelompok, tumbuhan paku juga dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis sporanya. Yang pertama adalah tumbuhan paku homospor. Yang kedua, tumbuhan paku heterospor. Yang ketiga, tumbuhan paku peralihan. Dan berikut inilah daur hidup tanaman paku-pakuan. Teman bisa melihat gambar di atas. Itu adalah daur hidup dalam tumbuhan paku-pakuan. Oke, selesai sudah video pembelajaran dari saya. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Saya sama begitu juga kok. Oke, cukup sekian. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada perasaan segera diungkapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.